warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Agus Rahmat, SP, MES, mengharapkan ke depan nanti lingkungan di Sulawesi Tengah, khususnya di Taman Nasional Lorelindo, dan lebih khusus lagi desa-desa yang ada di sekitarnya, ini bisa lebih sejahtera, sehingga dengan kesejahteraan masyarakat ini harapan kami Taman Nasional Lorelindo juga akan semakin berkelanjutan, dan harapan kami ke depan adalah Taman Nasional Lorelindo dapat menjadi kawasan ekowisata andalan di Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Dengan senantiasa memohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 18 bulan Januari tahun 2017, sidang ujian terbuka promosi doktor bidang ilmu pertanian konsentrasi kehutanan pada program pasca sarjana Universitas Tadulako atas nama Promovendus Muhammad Agus Rahmat Lamakarate dengan judul Potensi dan Strategi Pengelolaan Ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional Lorelindo dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Promovendus disilakan memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Rektor Universitas Tadulako selaku pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu. Yang saya hormati tim promotor, tim oponen, dan teristimewa penguji eksternal Bapak Profesor Marlo, Guru Besar Fakultas Kehutanan Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur. Yang kami hormati keluarga besar Promovendus, selamat datang Pak. Dan insya Allah juga para mahasiswa S3 yang hadir ini menyaksikan penampilan terakhir
dan calon doktor, sehingga kita berharap dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, persembahan yang terbaik untuk bangsa dan negara, Promovendus Bapak Muhammad Agus Rahmat akan menunjukkan performa akademik pada pagi hingga siang hari. Alhamdulillah, rasa syukur tahajud kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus memberikan kesehatan, kegiatan, umur panjang, sehingga tugas-tugas negara yang diemban oleh Universitas Tadulako dalam mencerdaskan anak bangsa hari ini kembali kita akan laksanakan. Salam dan salawat juga tak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Baik, dengan memohon perlindungan, taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selaku ketua sidang pada hari ini untuk sidang promosi dokter atas nama Muhammad Agus Rahmat, membuka secara resmi ujian disertasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian proses ujian disertasi ini. Maka sebelum kita melangkah pada tahapan-tahapan selanjutnya, kesempatan yang kami akan berikan adalah pertanggungjawaban akademik atas nama Promovendus Muhammad Agus Rahmat yang akan disampaikan oleh Ketua Tim Promotor Profesor Dr. Insinyur Sukuruman. Saya persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Tadulako, Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir SEMS sebagai Ketua Tim Ujian Terbuka pada hari ini, atas nama Saudara Promovendus Muhammad Agus Rahmat. Yang terhormat Bapak-bapak dan Ibu tim penguji, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Marlon I.A. Pasa MAGR selaku penguji eksternal, yang terhormat keluarga saudara Promovendus serta hadirin para undangan yang kami muliakan. Kami dari tim promotor sudah berinteraksi cukup lama dengan saudara Promovendus selama mengikuti program doktor di Universitas Tadulako ini. Saudara Promovendus juga sebenarnya kawan lama dan sampai sekarang kami berkawan. Promovendus dulunya akademisi seperti kami, jadi potensi akademik cukup kami pahami dengan baik, dan alhamdulillah pada hari ini saudara Promovendus akan mempromosikan disertasinya yang berjudul Potensi dan Strategi Pengelolaan Ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional Lore ini. Promovendus dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1965 dan proses akademik mulai dari sekolah dasar, menengah, banyak dilewati di Palu. Dan saudara Promovendus pernah mengikuti program magister di luar negeri di Kanada sebelum melanjutkan program doktornya di Universitas Tadulako. Dan selama mengikuti program, proses perkuliahan dilakukan dengan sangat baik, ujian kualifikasi doktor
sidang komisi proposal dan terakhir kemarin ujian terbuka telah dilewati, dan alhamdulillah dengan nomor surat rektor 471/UN 28 KP 2017 tanggal 11 Januari, saudara Promovendus hari ini berada di depan kita untuk mempertahankan disertasinya. Sebagaimana kami katakan tadi bahwa saudara Promovendus adalah teman kami dulu sebagai pengajar pada jurusan budidaya pertanian dan juga pada fakultas kehutanan. Kemudian beralih menjadi birokrat di Bapeda Kabupaten Sigi pada tahun 2009, kemudian sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi pada tahun 2010, dan juga sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Sigi 2012, dan sekarang menjadi salah satu direksi PT Bangun Palu Sulteng oleh pemerintah Kota Palu. Ekowisata disertasi yang telah disusun oleh Promovendus merupakan sebuah industri, sehingga kita mengenal industri pariwisata yang sebenarnya sangat potensi untuk dikembangkan di daerah kita di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga dengan potensi, kekuatan dan peluang-peluang yang ada, kelihatannya mudah-mudahan ke depan industri pariwisata khususnya ekowisata ini akan menjadi salah satu kekuatan daerah maupun negara kita, sehingga negara kita yang sekarang berada pada peringkat 83, kita masih di bawah Singapura, Malaysia maupun Thailand, sebenarnya bisa naik karena kelihatan dari data yang ada bahwa baik tingkat kunjungan maupun pendapatan dari industri pariwisata Indonesia itu selalu meningkat, lebih dari 50% peningkatan. Nah, mudah-mudahan peluang itu bisa dilihat oleh para pihak, terutama pemerintah ataupun pengusaha, sehingga industri pariwisata ini, terutama keunikan yang ada pada kondisi lingkungan Sulawesi Tengah, kondisi alami, bisa menjadi lebih baik ke depan. Saya kira demikian pertanggungjawaban akademik yang kami ketahui, baik itu historis dan selama proses dan prospeknya. Namun demikian segala sesuatunya kami serahkan kepada Bapak Pimpinan Sidang, Bapak Rektor Universitas Tadulako, Pak Profesor Dr. Subur Umar selaku Ketua Tim Promotor yang sudah menyampaikan pertanggungjawaban akademik atas Promovendus Muhammad Agus Rahmat. Dewan Penguji menyatakan menerima pertanggungjawaban tersebut. Baik, sebelum kita melangkah ke tahapan berikutnya, bahwa ujian doktor pada siang hari ini merupakan rangkaian panjang, dan ini merupakan persetujuan dan permohonan dari saudara Promovendus. Sebagai keabsahan jalannya sidang terbuka, kami persilakan kepada Sekretaris Dewan Penguji untuk membacakan surat keputusan yang berkenaan dengan pelaksanaan ujian disertasi pada siang hari ini. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Keputusan Rektor Universitas Tadulako nomor 471/UN28/KP/2017 tentang pengangkatan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017 atas nama Muhammad Agus Rahmat J203/11/018. Rektor Universitas Tadulako menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan
Keputusan Rektor Universitas Tadulako tentang pengangkatan tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017 atas nama Muhammad Agus Rahmat J203-11-018. Kesatu, mengangkat tim penguji disertasi ujian terbuka mahasiswa program studi ilmu pertanian S3 program pasca sarjana Universitas Tadulako tahun 2017 atas nama Muhammad Agus Rahmat J203-11-018 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan rektor ini. Kedua, konsekuensi biaya yang diperlukan atas diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Tadulako melalui sistem perhitungan pembayaran remunerasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undang yang berlaku. Ketiga, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 11 Januari 2017. Rektor Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SEMS, NIP 1991-02-1988-903-1001. Selaku sekretaris yang telah membacakan surat keputusan keabsahan pelaksanaan ujian pada pagi menjelang siang. Selanjutnya kita melangkah pada tahapan inti. Apakah saudara Promovendus sudah siap untuk melangkah dalam tahapan ujian? Saudara Promovendus sudah siap? Sehat Pak? Terima kasih. Saya undang untuk pindah ke podium. Baik, waktu untuk Bapak Promovendus Muhammad Agus Rahmat kurang lebih 15 menit. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat dan amat terpelajar Bapak Rektor Universitas Tadulako sekaligus sebagai Ketua Tim Penguji Ujian Terbuka Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Basir, SEMS. Yang terhormat dan amat terpelajar Sekretaris Tim Penguji Ujian Terbuka Bapak Profesor Dr. Insinyur Rusdi MAGR SC PhD. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Marlon I.A. Pasa MAGR Fakultas Kehutanan Pres Melawarman. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MK. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadeko MK. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Andus Ramadhan MSc. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Insinyur Ahmad Rizal MSc. Yang terhormat dan amat terpelajar Profesor Dr. Insinyur Syukur Umar DS. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Insinyur Haja Warga Master Forest Science. Yang terhormat dan terpelajar Dr. Insinyur Muhammad Nursangaji Dia. Pada kesempatan ini perkenankan kami untuk memaparkan secara ringkas hasil penelitian kami dengan topik potensi dan strategi pengelolaan ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional Lorelindu, studi kasus di Kabupaten Sigi. Potential and strategy for ecotourism management in the Lorelindu National Park and its peripheral areas. Case study in Sigi Regency. Sebagai latar belakang, pariwisata adalah industri jasa dan merupakan alternatif pendapatan negara Republik Indonesia ke depan selain minyak dan gas yang semakin menipis. Taman Nasional Lorelindu, khususnya di wilayah Kabupaten Sigi, memiliki kekayaan hayati yang tinggi berupa flora dan fauna endemik, atraksi alam yang beragam, juga memiliki kebudayaan adat istiadat yang masih terpelihara. Taman Nasional juga ditetapkan sebagai cagar biosfer dunia, menjadi tujuan wisata di Sulawesi Tengah. Namun, tingkat pendidikan dan kesejahteraan yang rendah serta jumlah penduduk yang terus bertambah dapat menjadi masalah di kemudian hari jika tidak dikelola dengan baik. Ekowisata adalah bentuk pariwisata yang ramah lingkungan dan melibatkan masyarakat lokal.
Alasan meneliti ekowisata dalam taman dan sekitar Taman Nasional Lorelindo. Pertama, Taman Nasional Lorelindo adalah cagar biosfer dan merupakan paru-paru dunia. Namun masyarakat yang tinggal di sekitarnya belum sejahtera. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2010 yang memungkinkan pengembangan ekowisata di kawasan konservasi termasuk Taman Nasional Lorelindo. Dalam penelitian ini menjadi masalah adalah yang pertama, seberapa besar potensi ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional. Yang kedua, bagaimana persepsi masyarakat terhadap program ekowisata. Yang ketiga, bagaimana posisi ekowisata dalam diagram Cartesian SWOT. Kemudian bagaimana strategi untuk mengembangkan ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional Lorelindo. Tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Tujuan yang pertama, menganalisis potensi ekowisata di dalam dan sekitar Taman Nasional, khususnya di wilayah Kabupaten Sigi. Yang kedua, menganalisis persepsi masyarakat di sekitar Taman Nasional. Kemudian yang ketiga, menentukan posisi ekowisata pada diagram Cartesian SWOT serta merumuskan strategi pengembangan ekowisata. Diharapkan penelitian menjadi informasi tentang potensi dan strategi pengembangan ekowisata. Diharapkan dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan dan masyarakat luas. Metodologi penelitian. Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret sampai dengan September 2016. Jenis penelitian merupakan gabungan antara kualitatif dan kuantitatif. Data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan teknik survei, wawancara mendalam kepada tokoh kunci termasuk dengan kuesioner. Kemudian data sekunder diperoleh dengan studi dokumen. Lokasi penelitian untuk merepresentasi lokasi penelitian, Promovendus membagi penelitian menjadi 3 bagian. Yang pertama, 3 desa di bagian barat, yaitu Desa Toro, Kecamatan Kulawi, Desa Tuba, Kecamatan Bumbasa, dan Desa Pakuli, Kecamatan Bumbasa. 3 desa di bagian timur, Desa Karunia, Kecamatan Palolo, Desa Kadidia, dan Desa Kamarura, Kecamatan Makinalaki, dan 1 desa di wilayah Enklave Rindu, yaitu Desa Ancam. Inilah gambaran peta posisi lokasi-lokasi penelitian yang diharapkan mewakili Taman Nasional di wilayah Kabupaten Sigi. Data untuk potensi dilakukan dengan analisis objek daya tarik wisata dengan 6 variabel, yaitu daya tarik wisata, aksesibilitas, kondisi lingkungan sosial ekonomi, akomodasi, sarana dan prasarana pendukung, dan ketersediaan air bersih. Untuk persepsi masyarakat digunakan analisis Likert, dan untuk merumuskan strategi Promovendus menggunakan analisis SWOT. Hasil dari penelitian ini, yang pertama analisis potensi, bahwa secara keseluruhan desa-desa tempat penelitian memperoleh indeks kelayakan rata-rata sebesar 68,60, yang berarti seluruh kawasan dinyatakan layak untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan ekowisata. Persepsi masyarakat di desa-desa penelitian secara rata-rata memperoleh indeks dengan nilai 88,36 dengan kategori sangat setuju, dengan kata lain masyarakat mendukung program ekowisata. Analisis SWOT yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan utama merupakan potensi sumber daya alam berupa flora dan fauna endemik, juga terdapatnya budaya yang masih terjaga dengan baik, lahirnya kelompok-kelompok peduli lingkungan, kemudian potensi pertanian, peternakan, dan perikanan di sekitar kawasan begitu besar, serta dukungan pemerintah melalui kecamatan, desa, hingga masyarakat yang tinggi. Kelemahannya, yang pertama masih sulitnya aksesibilitas, minimnya sarana prasarana, minimnya promosi ekowisata. Desa di sekitar Taman Nasional masih tergolong desa yang tertinggal, yang berkonsekuensi pada rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, dan yang terakhir masih minimnya koordinasi. Sebagai peluang, regulasi pemerintah tentang pariwisata, khususnya kehutanan dan sektor terkait, kita bisa lihat di rencana induk pengembangan pariwisata nasional tahun 2011-2025 diperkuat dengan peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 36/2016 tentang destinasi Sulawesi Tengah yang menempatkan Kepulauan Tugian dan Taman Nasional Lorelindo sebagai pintu gerbang. Kemudian yang selanjutnya, kunjungan dan dukungan wisatawan yang cukup tinggi. Selanjutnya, posisi Taman Nasional yang cukup dekat dengan Kota Palu sebagai ibu kota provinsi, dan adanya dukungan perguruan tinggi.
Sebagai ancaman masih terjadinya pengambilan kayu, perburuan hewan langka, kegiatan penambangan, pertambahan populasi, dan situasi keamanan. Melalui analisis IFAS dan EFAS, maka posisi potensi ekowisata di Taman Nasional Lorilindu dan sekitarnya berada pada kuadran pertama, yang berarti ekowisata di Taman Nasional Lorilindu memiliki kekuatan dan peluang untuk dikembangkan ke depan. Berdasarkan hasil analisis ODTW terhadap 6 kriteria yang kami sebutkan di atas, bahwa secara rata-rata seluruh desa dinyatakan layak menjadi tujuan ekowisata. Kemudian berdasarkan hasil analisis persepsi, seluruh masyarakat menyatakan setuju, dan berdasarkan analisis IFAS dan EFAS, ekowisata di kawasan Taman Nasional Lorilindu dinyatakan berada pada kuadran 1 dengan strategi yang direkomendasikan adalah strength and opportunities, memaksimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia. Strategi SO dapat diimplementasikan dengan mengembangkan ekowisata berbasis potensi, baik di dalam maupun di sekitar Taman Nasional, sehingga di dalam penelitian ini Promovendus juga menyampaikan sebuah pendekatan ekowisata berbasis pertanian dan budaya. Yang kedua, membangun sinergitas program bersama antar stakeholder kunci yang bersentuhan langsung dengan Taman Nasional dan daerah sekitarnya, dalam hal ini Balai Besar Taman Nasional, pemerintah daerah, dan masyarakat lokal. Ini gambaran potensi yang ada di Taman Nasional, flora-fauna di dalam kawasan, budaya dan pertanian berada di luar kawasan. 3 aktor kunci yang bersentuhan dengan Taman Nasional, dan ketika mereka bersinergi, maka pendekatan ekowisata berbasis pertanian dan budaya bersama-sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan Balai Besar Taman Nasional diharapkan lebih berkolaborasi di masa akan datang. Kemudian dari semua itu, tujuan akhirnya cita-citanya adalah Taman Nasional Lorilindu menjadi lestari dan masyarakat menjadi sejahtera. Program-program kegiatan yang dilaksanakan dari koordinasi 3 tokoh kunci. Kemudian sebagai kesimpulan, yang pertama, kawasan Taman Nasional Lorilindu dinyatakan layak untuk dikembangkan sebagai daerah tujuan ekowisata. Masyarakat lokal mendukung program ekowisata. Yang ketiga, ekowisata berada pada kuadran 1 pada diagram Cartesian SWOT dengan rekomendasi strategi SO, menggunakan peluang dengan memaksimalkan kekuatan yang ada melalui pendekatan agricultural based tourism dan kerjasama 3 terkunci. Saran, koordinasi 3 aktor kunci di sekitar Taman Nasional ditingkatkan lagi. Pendidikan dan pelatihan ekowisata bagi masyarakat dan fasilitas pendukung ekowisata di sekitar kawasan perlu ditingkatkan. Kemudian yang ketiga, penelitian lebih lanjut disarankan. Yang pertama, melakukan penelitian tentang daya dukung kawasan ekowisata, peran kearifan lokal melalui Kautua dalam pengelolaan sumber daya alam, model ekowisata berbasis pertanian dan budaya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat lokal. Sebagai akhir, Promovendus menyampaikan beberapa slide tentang potensi yang ada di sekitar Taman Nasional. Fauna endemik, atraksi alam, budaya, pertanian secara umum, dukungan pemerintah, dukungan wisatawan cukup besar, sumber daya alam bukan milik kita tapi di anak cucu kita. Terima kasih. Tim pengujian mengajukan beberapa sanggahan dan Promovendus diharapkan bisa memberikan bantahan atas sanggahan dari tim penguji. Baik, penguji pertama kami persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Marlon I. Aifasa Timagel selaku penguji eksternal. Waktunya saya persilakan untuk diatur. Terima kasih SMS yang adalah Bapak Rektor sendiri yang kami banggakan. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Rusdi MAG RSC PhD sebagai sekretaris. Yang terhormat tim penguji hadir di sini Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman, Bapak Profesor Dr. Insinyur Indrianto Kadeko, Bapak Profesor Dr. Ramadhani, Bapak Insinyur Ahmad Rizal, MA PPSC PhD, Bapak Profesor Dr. Insinyur Syukur Umar DSS, dan Ibu Dr. Insinyur
Hajah Wardah MF SC dan Bapak Dr. Insinyur Muhammad Nur Sangajidea. Yang kami hormati juga hadirin yang sudah berkenan hadir, mungkin ada dari SKPD, mungkin juga ada yang terhormat para legislatif yang berkenan hadir di sini. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk kesekian kalinya kami diberikan kesempatan menjadi penguji eksternal dalam ujian promosi, ujian terbuka untuk promosi doktor. Dan ini mungkin sudah 3 kali saya diundang di sini. Saya berterima kasih untuk kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi Universitas Tadulako yang kita cintai. Dan mewakili Universitas Muhammad Warman Samarinda, kami juga ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih untuk semua pihak di kampus yang tercinta ini untuk setiap kerjasama yang boleh terjalin sejauh ini, karena kami juga banyak membimbing rekan-rekan mahasiswa yang juga berasal dari Tadulako maupun dari Universitas Muhammadiyah Palu, yang jaraknya tidak terlalu jauh dari Kaltim. Kalau terbang hanya 45 menit paling jauh. Cuma yang repotnya dari Balikpapan ke Samarinda 3 jam lagi jalan darat. Ini juga sebuah upaya untuk perjuangan untuk jalan, karena memang di Samarinda belum ada lapangan yang besar, Pak. Insya Allah mudah-mudahan akhir tahun ini bandara kami yang sudah kami buat itu bisa selesai. Lalu mungkin Bapak Ibu bisa berkenan langsung menuju Samarinda. Mudah-mudahan, mohon dukungan, doa dan restunya. Saudara Muhammad Agus Rahmat, Promovendus yang kami hormati, dalam proses panjang tentunya beberapa tahun mengikuti program yang formal. Kalau yang informal mungkin Anda sudah banyak pengalaman, saya kira ya. Sudah pernah menjadi pimpinan SKPD di kabupaten, pernah juga duduk sebagai teknokrat di sini di kampus, saya dengar begitu kalau saya baca riwayat hidupnya, dan juga pernah di swasta. Jadi luar biasa. Ini jarang bertemu dengan personil seperti ini. Jadi kami berharap nanti ke depan setelah mendapatkan gelar dokter bisa kapasitasnya bisa diperdayakan lagi, bisa diperas lagi kapasitasnya untuk membangun Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan kemudian selamat. Dan ada beberapa pertanyaan pengujian atau mungkin sedikit klarifikasi lah gitu. Lalu ada juga sedikit tentang bagaimana pandangan Anda ke depan terkait dengan kawasan yang kita lindungi ini sebagai kawasan pelestarian alam gitu ya, yang orientasinya juga pada ekoturisme dan juga rekreasi. Kawasan ini merupakan kawasan yang besar, saya kira 290 ribu hektar. Ini sebuah hamparan ekosistem hutan tropis yang luar biasa besar. Saya kira kami juga punya Taman Nasional Kutai, itu tidak sampai 200.000 hektar dengan berbagai permasalahan, tapi di sini juga memiliki hamparan ekosistem kawasan konservasi yang luar biasa, sehingga saya kira ini banyak sekali manfaatnya ke depan. Pasca studi diharapkan bahwa selain originalitas dari studi ini, tapi juga output studi, dan 5 tahun ke depan kita lihat outcome-nya bisa kita rasakan dari hasil studi Anda ini untuk membangun Sulawesi Tengah, membangun Kabupaten Sigi, dan juga membangun kawasan pelestarian alam yang ada di wilayah Sigi. Saya melihat dan membaca juga banyak sekali kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan program-program pengelolaan kawasan dan mengembangkan sumber daya alam yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan hamparan ekosistem, tentunya di Taman Nasional seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Antara lain adalah yang saya baca okupansi lahan, okupansi kawasan oleh masyarakat ya, yang akhirnya juga tentu bermuara pada konflik kecil sampai konflik besar, termasuk land tenure dan juga berbagai kepentingan memanfaatkan sumber daya alam dan ruangnya juga. Ini juga problem besar dalam mengemban tugas untuk melestarikan fungsi kawasan, untuk meningkatkan pemanfaatan untuk
Indonesia untuk nasional, ya. Tapi juga di sisi lain banyak sekali kendala yang kita hadapi di lapangan, baik yang dilakukan sejauh ini oleh Balai Nasional, Balai Taman Nasional yang ada di sini sebagai kepanjangan tangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dan saya juga baca bahwa kawasan ini baru ditetapkan sebagai kawasan konservasi untuk sementara tahun 82, baru penetapannya adalah tahun 1993. Sementara kita tahu bahwa kawasan ini juga sudah lama diduduki oleh masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar. Oleh karena ini sebuah dilema yang barangkali ini banyak juga bisa memberikan prototipe bagi pengelola ke depan. Kalau dokter disertasi Anda ini saya kira sangat baik karena sudah mulai komprehensif melihat ke arah bagaimana pengembangan ke depan, mana yang lebih strategis di samping ada komoditi turismenya, ekoturismenya. Nah, saya belum pernah punya pengalaman di Sulawesi Tengah, tapi di Kalimantan Timur kami punya salah satu kabupaten namanya Kabupaten Malinau. Sekarang sudah pecah menjadi Kalimantan Utara sejak 2012, dan Kabupaten Malinau ini juga memiliki taman nasional. Dan Bupati beserta masyarakat beserta kaum legislatif menetapkan itu sebagai kawasan konservasi, kabupaten konservasi. Ada plus ada minus lah. Plusnya adalah dana alokasi umum juga lumayan juga tinggi kita dapatkan dari Republik, itu salah satu aspek penting ya. Kemudian dari sisi lain juga mendapat perhatian dunia karena ini taman nasional, bukan hutan lindung. Memang kata kalau hutan lindung, Tahura ini kawasan konservasi yang kastanya agak rendah, artinya ya orang masuk ya sudah bikin apa gitu. Dan itu kalau taman nasional tidak dia tercatat, apalagi nanti ke depan kalau ada sesuatu yang baik sehingga dia bisa dinilai sebagai World Heritage, maka luar biasa. Ini mengangkat pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Sigi saya kira. Nah, saya ingin melihat pandangan Anda ya, kalau Anda ini entah dicalonkan entah taruhlah katakanlah Anda jadi Bupati Sigi, mohon maaf kalau ada aparatur dari sini ya, mohon maaf sekali. Seandainya saya kurang tahu dari ada di sini kapan, tapi taruhlah katakanlah Anda sebagai Bupati Sigi, ya, Anda tertantang juga. Kita punya kapasitas yang luar biasa dari sisi pelestarian alam, flora fauna yang demikian luar biasa. Saya membaca ada banyak jenis endemik juga di sini ternyata. Ini merupakan sesuatu yang sangat laku dijual. Maaf tanda petik ya, dijual untuk kepentingan membangun wilayah, maksud saya khususnya untuk Kabupaten Sigi. Saya ingin melihat entah namanya Kabupaten Konservasi kah, entah kalau di kami ada namanya Green Economic Development di Kalimantan Timur ini kita sudah melakukan transformasi ekonomi, kita berbasis pada pemanfaatan yang renewabilisasi, tapi sudah transformasi ekonomi menjadi memanfaatkan energi baru terbarukan yang sumber-sumber daya alam yang renewable resources. Nah, oleh karena itu Sigi juga memiliki saya kira kemiripan ya dengan Kabupaten Malinau di kami. Hanya saja memang banyak kendala, tergantung dari elit politik yang di atas, lapisan atas. Kita sudah selenggarakan, kita sudah declare, kita sudah proclaim sebagai kawasan konservasi, tapi banyak kendala. Kendalanya adalah yang memahami hanya mid level ke atas saja, mid level society. Ke bawahnya tidak banyak tahu, masyarakat tidak banyak tahu, sehingga tidak ada komitmen. Karena nggak dibangun dari bawah, dari grassroots-nya, sehingga sense of belonging, sense of owning, sense of responsibility kurang. Oleh karena itu ya di jalan 2-3 tahun ya tetap kita menerima dana alokasi umum yang besar dari Republik kita, tapi juga banyak kendala dalam implementasi daerah-daerah yang ada. Sama daerah perbatasan kebetulan kita masuk di wilayah Heart of Borneo, wilayah kawasan strategis nasional, sehingga itu juga merupakan salah satu strong point untuk menerima dana dari pemerintah Republik di luar APBN. Nah, tentu ada banyak hal yang barangkali Anda pikirkan kalau ini diangkat menjadi kabupaten konservasi. Yang tadi saya katakan, mempertimbangkan plus dan minusnya. Oleh karena itu barangkali perspektif dari hasil penelitian Anda ini melihat komoditi ekoturismenya juga, kemudian ya
Ya cuma mungkin ada kendala-kendala sedikit ya, ke depannya perlu ada program-program yang lebih intensif untuk mengelola masyarakat, maka saya percaya juga akan baik. Itu menurut pandangan saya, tapi kami mohon ya, tanggapan Anda yang sudah melakukan penelitian di kawasan ini, bagaimana seandainya ini menjadi kabupaten konservasi. Ini cuma pengandaian saja ya, hanya memikirkan kira-kira mengandai-andaikan boleh ya, di dunia kampus boleh mengandai-andai. Nanti implementasinya kita mesti banyak tanya sama anggota DPR yang terhormat dan juga masyarakat bagaimana untuk ke depan mau dijadikan apa seperti itu. Itu pertanyaan yang pertama, bisa dicatat aja. Yang kedua, kebetulan saya punya mahasiswa Ibu Liva Wante ya, beliau ini kalau nggak salah bahasa Indonesia ya, kalau nggak salah ya, Pak Ibu Dokter Laga saya kira Pak. Beliau meneliti soal bagaimana interaksi sosial masyarakat, dinamika sosial di masyarakat doi-doi yang juga berorientasi pada pemanfaatan sumber daya alam dan juga masih dalam ruang kawasan supaya yang secara peraturan ya sebenarnya tidak bisa ditoleransi, tapi itu adanya, nggak bisa kita apa ya ada beberapa alternatif saya kira ya, beberapa opsi yang pertama untuk pengembangan ke depan dalam kondisi seperti itu adalah yang pertama menurut saya adalah tetap melakukan resolusi konflik resolusi atau mungkin konflik manajemen, how to manage supaya lebih rendah lagi konflik percikan di bawah ya. Sehingga perlu ada program-program dari pemerintah daerah maupun dari balai untuk meningkatkan program resolusi konflik yang pertama. Yang kedua bisa juga NPAP. Nah ini yang memang tidak disukai oleh pemerintah. Kami berkali-kali kalau minta Pak Menteri, kami minta NPAP, wah no way. Tidak ada urusan susah kita. Bergerak kami mungkin jalan tol juga susah. Ini untuk kepentingan masyarakat. Tapi masuk di Tahura, minta dari Kementerian Lingkungan Hidup, susah juga. Ya. Sampai terakhir lebih kurang 3 tahun baru dapat. Itu juga sulit. Karena memang tetap pemerintah pusat, Sekyu, Kementerian Lingkungan Hidup tetap mempertahankan kawasan yang memang sudah ditetapkan secara legal formal sudah ada. Nah sehingga kalau ini di NPAP, seandainya ya, maka perlu ada desa-desa konservasi, di mana desa-desa masyarakat ini bisa memanfaatkan tapi terbatas. Mungkin di salah satunya adalah boleh memanfaatkan pada lahan yang lereng dengan tanaman seperti apa misalnya ya, low species atau dan lain sebagainya, atau boleh dimanfaatkan tapi jangan oleh generasi kedua, jangan oleh anak cucu, satu kali aja generasi. Setelah itu ya, coba kita cari di luar umpama seperti itu ya, itu yang biasa terjadi. NPAP. Yang ketiga adalah zoning system. Kita beri zoning system ya, karena Taman Nasional juga mengatur itu, sehingga zoning system ini juga kita bisa beri disinsentif dan insentif bagi masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan memanfaatkan ruang pada hamparan kawasan ekologis tersebut. Nah itu kami mohon pandangan Bapak seperti apa ke depannya pengelolaan Taman Lore Lindu ke depan ini seperti apa? Terima kasih. Prof. Fendus akan mencoba menjawab pertanyaan dari yang terhormat terpelajar Profesor Marlon. Pertama-tama persoalan yang disampaikan tadi konsep tentang kabupaten konservasi. Yang ingin saya jelaskan pertama bahwa posisi Taman Nasional Lore Lindu ini, kalau tadi Profesor menggambarkan bagaimana hak Borneo di Kalimantan, maka secara geografis Taman Nasional Lore Lindu berada pada zona Walase, sebuah riwayat ekologi yang begitu panjang berapa abad yang lalu, dan Sulawesi adalah salah satu pulau yang tidak bersatu antara Australia dan Asia. Zona Walase ini lebih unik lagi ketika posisi Taman Nasional Lore Lindu dilalui garis khatulistiwa, sehingga dengan adanya posisi alam yang luar biasa ini, beberapa kekayaan hayati yang ada di dunia atau di Sulawesi Tengah ini tidak dimiliki oleh kawasan lain di dunia. Nah, kekayaan hayati yang begitu tinggi ini merupakan sebuah potensi yang sungguh sangat luar biasa dikembangkan di kemudian hari, khususnya melalui ekowisata sebagai salah satu bentuk pariwisata alternatif yang berubah bentuk
dari pariwisata konvensional mass tourism menjadi ekoturism. Masyarakat yang tinggal di kawasan Taman Nasional Lorelindo seperti yang Profesor sampaikan adalah masyarakat yang sejak dahulu sudah lebih dulu ada dan hadir di dalam dan sekitar kawasan jauh sebelum kawasan Taman Nasional ditetapkan. Promovendus memahami maksud penetapan kawasan Taman Nasional Lorelindo adalah punya tujuan yang baik. Salah satunya sebagai perlindungan keanekaragaman hayati, kemudian juga sebagai penyumbang hasil-hasil tanaman kayu lainnya yang begitu besar, termasuk perlindungan tata air bagi wilayah-wilayah yang ada di bawahnya. Kemudian kedua hal ini yang perlu kita perhatikan posisi di Taman Nasional Lorelindo adalah bahwa kawasan ini jika ditetapkan sebagai kabupaten konservasi, plus dan minus saya setuju bahwa bisa mendapat perhatian dunia, bisa mendapatkan atau meningkatkan fiskal daerah, karena pandangan masyarakat dunia terhadap sebuah kawasan konservasi harus Promovendus katakan masih ada gap atau masih ada perbedaan pandangan dengan masyarakat-masyarakat yang ada di negara-negara berkembang. Pertentangan antara pandangan masyarakat developed countries dan developing countries terhadap kawasan konservasi suatu saat nanti mungkin gap itu akan semakin kecil, tetapi intinya adalah bahwa jumlah penduduk yang begitu besar, kemudian tingkat pendidikan yang masih relatif rendah, serta kesejahteraan yang masih juga rendah, ini juga tidak bisa dikesampingkan di dalam melihat dan memperbandingkan antara pemanfaatan kawasan konservasi. Yang Promovendus sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa masyarakat yang tinggal di sekitar Taman Nasional Lorelindo memiliki adat istiadat dan kearifan lokal yang sungguh luar biasa. Di salah satu desa, misalnya di Desa Toro, Promovendus menemukan sebuah konsep yang sangat-sangat mulia menurut Promovendus, yaitu adanya kearifan lokal yang mereka katakan hubungan antara manusia dengan manusia yang mereka sebut dengan sintuhu yang harus terus dipelihara. Kemudian hubungan manusia dengan alam yang mereka sebut dengan katupuwa, ini juga harus mereka terus pelihara. Dan yang ketiga, hubungan manusia dengan Sang Pencipta, PKUIA. Di desa ini mereka menyebutnya dengan taluhi katupuas atau 3 prinsip tungku kehidupan. Kalau di Bali, Promovendus membaca referensi 3 hubungan ini mereka sebut dengan Trihita Karana. Kemudian di daerah Padang juga berasal dari Profesor Dr. Ramadagen juga ada hal yang sama. Jadi intinya adalah bahwa kawasan Taman Nasional Lorelindo apapun namanya, apakah dia disebut kawasan konservasi, dan sekarang ini pemerintah daerah Kabupaten Sigi punya konsep yang disebut dengan kawasan atau Sigi Hijau. Jadi prinsipnya sebenarnya sama. Dua-dua ingin bagaimana Kabupaten Sigi itu memiliki potensi alam yang sungguh luar biasa, tetapi tidak melupakan juga bagaimana upaya mensejahterakan masyarakatnya melalui ekonomi. Dan kami yakin dengan adanya Taman Nasional Lorelindo ini, lebih khusus lagi jika pengelola kawasan dalam hal ini Balai Taman Nasional Lorelindo, kemudian pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten Sigi bergandengan tangan bersama dengan masyarakat, bersama-sama mengelola kawasan ini, maka tidak ada pihak yang merasa bahwa yang punya otoritas mengelola kawasan hanya satu pihak. Tapi Promovendus berharap ke depan nanti dengan penelitian ini, terutama dengan ekowisata sebagai pintu masuknya, maka semua pihak bisa bergandengan tangan membuat kawasan Taman Nasional Lorelindo ini menjadi kawasan yang betul-betul secara real bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan melalui pidato Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo baru-baru ini, beliau sangat concern terhadap bagaimana kawasan hutan ini betul-betul diberikan kesempatan kepada masyarakat adat untuk mengelolanya, karena Presiden yakin dan percaya masyarakat adat dengan kearifan lokalnya mampu menjaga dengan prinsip-prinsip kaidah-kaidah konservasi yang mirip dengan yang digunakan sekarang oleh secara kelembagaan Taman Nasional yang ada sekarang. Nah, oleh karena itu dengan adanya dukungan dari pusat, termasuk juga dari
internasional tentang pandangan-pandangan mereka terhadap kawasan konservasi, Promovendus punya keyakinan bahwa suatu saat nanti melalui ekowisata ini, karena selama ini memang potensi ekowisata itu sudah ada, tetapi dianalisis dengan alat-alat analisis ini memang Promovendus belum menemukannya, sehingga mudah-mudahan dengan hasil penelitian ini lebih meyakinkan pihak stakeholder pengambil kebijakan termasuk masyarakat yang ada di sekitarnya, yang pada kesempatan ini Promovendus juga melihat ada beberapa tokoh adat yang langsung hadir, bahkan beberapa kepala desa yang di sekitar Taman Nasional juga hadir. Bersama-sama kami yakin bahwa ke depan Taman Nasional Lorindo dapat dikelola dengan baik melalui ekowisata. Dan selanjutnya persoalan interaksi seperti yang disampaikan oleh Profesor Marlon yang kasus terjadi di Dongi-Dongi. Ini menggambarkan bahwa sense of ownership, sense of belonging, dan juga sense of protection dari masyarakat itu sendiri memang masih harus kita tingkatkan. Pendekatan pengelolaan, pendekatan pengelolaan Taman Nasional Lorindo seperti Promovendus sampaikan di awal harus benar-benar melibatkan masyarakat, karena tanpa masyarakat Promovendus yakin bahwa program apapun yang kita laksanakan itu akan menemui kendala di lapangan. Ketika masyarakat di sekitar Taman Nasional mendapatkan manfaat secara ekonomi dari kawasan Taman Nasional itu sendiri, khususnya nanti dari program atau kegiatan ekowisata ini, Promovendus yakin masyarakat akan menjaga dan menyayangi Taman Nasional ini sendiri. Ini Promovendus bandingkan dengan Taman Nasional yang ada di Sulawesi Utara, di Bunaken. Ketika Promovendus bertanya kepada masyarakat yang ada di sekitar Kepulauan Bunaken, bapak-bapak, jika suatu saat ada orang yang bom ikan dan terumbu karang yang begitu indah di Taman Nasional Bunaken, bagaimana bapak-bapak, menurut bapak-bapak? Dan mereka mengatakan dalam bahasa Manado, mohon maaf, Promovendus menggunakan bahasa Manado, mereka mengatakan kalau ada yang bom ikan di sini, itu orang sendiri yang busuk. Artinya apa? Jika ada yang merusak ekosistem di Kepulauan Bunaken, masyarakat itu sendiri yang akan mengantisipasinya. Nah, sikap seperti ini yang Promovendus harapkan dengan adanya ekowisata di Taman Nasional Lorindo, maka persepsi masyarakat Taman Nasional dan sikap masyarakat Taman Nasional, masyarakat di sekitar Taman Nasional minimal sama dengan sikap masyarakat yang ada di Kepulauan Bunaken atau Taman Nasional Bunaken tadi. Jadi ketika ada yang merusak Taman Nasional, maka mereka sendirilah yang akan menjaga. Kalau sudah sampai kepada tingkat itu, Promovendus yakin Taman Nasional akan bisa lestari dan berkelanjutan. Kemudian integrated ecosystem management seperti yang disampaikan oleh Profesor tadi, di dalam kajian, dalam tulisan Promovendus khususnya di Desa Karunia dan Desa Kadidia, sebenarnya Promovendus juga sudah memaparkan bahwa ada paket-paket perjalanan yang tersedia di desa-desa yang Promovendus sampaikan. Paket perjalanan trekking dengan waktu 4 jam untuk dari Desa Karunia menuju Desa Anca di Taman Nasional Lorindo. Dalam perjalanan itu para turis disuguhkan dengan flora fauna endemik, mendengar suara-suara burung, melihat berbagai spesies anggrek. Kemudian dari Danau Lido, para turis melanjutkan perjalanan sambil menikmati indahnya pemandangan Danau Lido dan ekosistem di sekitarnya. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke yang namanya Saluki atau the best nesting ground of Maleo di Taman Nasional Lorindo, dan akhirnya dari situ langsung bisa menuju ke airport. Taman Nasional Lorindo mempunyai posisi yang sangat strategis. Salah satu alasannya adalah karena dekat dengan kota Palu, berarti akses dari bandara yang relatif lebih mudah, sehingga bisa diperhitungkan paket yang dijual ini benar-benar itinerary-nya bisa dihitung berapa waktu yang diperlukan oleh para wisatawan untuk melihat dan menikmati pemandangan alam. Tentu dengan harapan ketika mereka kembali, mereka membawa pengalaman yang luar biasa dari ekosistem yang luar biasa ini,
seperti yang Promovendus pernah bertemu dengan seorang wisatawan Jerman yang secara kebetulan sebenarnya tujuan ke Sulawesi Tengah untuk diving, tetapi ketika mereka membuka peta, ternyata mereka berada dekat dengan sebuah kawasan taman nasional yang sangat dikenal di dunia, dan mereka mengatakan, I just want to touch the national park. Karena dia katakan, di daerah kami di Jerman kita punya taman nasional, tapi pohon-pohonnya umurnya baru 2 tahun. Bagaimana ekosistem yang sudah jutaan tahun ini? Nah, ini yang bagi orang luar negeri, mereka hanya ingin mentouch, ingin menyentuh saja, itu sudah luar biasa. Tetapi Promovendus harus katakan bahwa ekowisata atau pariwisata secara umum berbeda antara masyarakat yang terbiasa hidup di sekitar kawasan ekowisata dengan masyarakat yang datang dari luar yang memang tidak ada di daerah mereka. Sehingga tingkat penerimaan ini, asosiasi antara pandangan wisatawan dan masyarakat lokal, satu saat juga akan menjadi sebuah strategi yang harus dikembangkan ke depan, supaya apa yang disampaikan oleh Prof. Marlon, pendekatan secara komprehensif terintegrasi terhadap pengembangan taman nasional ini dalam rangka ikut meningkatkan pendapatan asli daerah, khususnya Kabupaten Sigi, mudah-mudahan bisa terrealisasi. Terima kasih. Baik, saya kira ada tanggapan dari Prof. Marlon, tapi ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Promovendus telah mampu memuaskan belanja pertama. Terima kasih Bapak Promovendus. Selanjutnya saya beri kesempatan selaku penguji internal Bapak Profesor Dr. Insinyur Saiful Darman MP, waktunya 2 menit. Baik, pada saudara Promovendus, bagaimana yang saudara paparkan bahwa Taman Nasional adalah kawasan konservasi. Konsekuensinya, setiap kegiatan harus diperhitungkan dengan matang agar tidak rusak ekosistem lingkungan yang ada di dalam. Bagaimana saudara menawarkan kegiatan wisata untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, bukan dengan semakin banyaknya pengunjung yang datang akan dapat membahayakan lingkungan Taman Nasional Lorelundu itu sendiri. Pendekatan dalam pengelolaannya dan setidak-tidaknya ada 4 pendekatan yang harus kita perhatikan dalam hal seperti itu, yakni adalah pendekatan teknologi, dengan pendekatan sosial, ekonomi, dan tidak kalah dengan pendekatan institusi. Saya ingin saudara paparkan di situ agar secara keseluruhan dan terjaga dan dapat dievaluasi dengan matang. Di kawasan konservasi tentu berbeda dengan pengelolaan dan pengembangan pariwisata di tempat lain di luar kawasan konservasi. Sebagaimana kita ketahui bahwa di kawasan konservasi ekosistemnya bisa dikatakan secara umum cukup fragile atau rapuh. Flora dan fauna endemik punya sifat yang begitu peka terhadap perubahan lingkungan. Begitu pula sifat tanah yang begitu relatif labil, dan di dalam pandangan deep ecology yang juga diterjemahkan ke dalam pandangan deep ecotourism, mereka mengatakan bahwa pariwisata atau ekowisata yang dalam tidak boleh sehelai daun dan sebatang ranting pun yang boleh patah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi Promovendus mempunyai pandangan bahwa pengelolaan dan pengembangan ekowisata di kawasan konservasi berbeda dengan pengelolaan ekowisata dan pariwisata di luar kawasan konservasi. Yang paling penting di dalam pengelolaan pengembangan ekowisata di kawasan konservasi seperti yang telah dipaparkan oleh Prof. Saiful Darman adalah dengan 4 pendekatan. Pendekatan teknokratik, Promovendus setuju bahwa pendekatan teknokratik ini, pendekatan teknologi kawasan-kawasan konservasi harus benar-benar diperhatikan. Yang seperti dikatakan tadi,
ada penelitian yang melihat lebih tajam tentang dampak pariwisata terhadap erosi. Nah, oleh karena itu di dalam kawasan konservasi jumlah pengunjung, perilaku pengunjung, apa yang disebut dengan konsep carrying capacity itu harus benar-benar diperhitungkan. Kawasan-kawasan konservasi ketika akan dideklarasikan sebagai kawasan ekowisata, sebenarnya harus yang pertama-tama dilakukan adalah analisis daya dukung kawasan tersebut, sehingga diketahui berapa jumlah yang ideal pengunjung yang boleh masuk ke sana. Bisa jadi dengan jumlah yang sedikit ada orang yang bertanya, kalau begitu berapa keuntungan yang didapatkan oleh daerah karena pengunjungnya sedikit. Ketika suatu kawasan dijaga keutuhannya lewat daya dukung lingkungan, maka akibatnya adalah kualitas kawasan itu akan meningkat. Kualitas daya jual dari ekosistem itu yang meningkat. Nah, ketika kualitas itu meningkat, dengan jumlah yang terbatas, pengelola boleh meningkatkan harga daripada tiket masuk. Harga yang dibayar mahal oleh pengunjung akan dirasakan manfaatnya ketika mereka berada di kawasan konservasi yang punya ekosistem yang masih intek atau utuh. Yang kedua, pendekatan sosial ekonomi dan budaya. Ini juga adalah sebuah pendekatan yang benar-benar harus diperhatikan. Seorang pakar ekowisata dari Kanada, Profesor Jeff Wall, pernah mengatakan, jika ekowisata mau berkelanjutan, beliau katakan, it must be economically viable, secara ekonomi menguntungkan, kemudian socio-culturally acceptable, secara sosial budaya diterima, dan environmentally sustainable, secara lingkungan harus berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, pada aspek pendekatan yang kedua yang Profesor maksudkan, bahwa pendekatan sosial ekonomi budaya itu tidak bisa ditinggalkan. Tanpa keterlibatan masyarakat, sebuah kawasan ekowisata tidak akan berkembang. Karena masyarakat menjadi penonton. Ketika mereka menjadi penonton, mereka cemburu. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Yang terjadi adalah seperti yang tadi di awal yang timbul adalah yang namanya rasa konflik yang justru bisa merusak kawasan ekowisata. Kemudian penangkaran anggrek di Desa Karunia adalah sebuah contoh konkret ketika masyarakat terlibat untuk menangkarkan anggrek alam, karena awalnya mereka melihat ada orang luar yang masuk, dalam tanda kutip mengambil tanpa permisi kepada tuan rumah, kemudian menjualnya di pasar impres. Mereka mengatakan, Anda datang ke sini mengambil anggrek alam, kemudian Anda menjualnya, kami tidak mendapatkan apa-apa. Nah, ketika kesadaran itu muncul, mereka katakan, kami sebagai orang yang ada di sekitar Taman Nasional, kami akan menangkarkan anggrek alam ini, dan kami akan sosialisasikan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah saat ini ketua kelompok pencinta anggrek itu adalah seorang tenaga honorer pengajar di SMA Palolo yang mengajarkan muatan lokal tentang anggrek alam ini kepada siswa-siswanya di SMA Palolo. Ini adalah sebuah bentuk-bentuk pendekatan yang disampaikan tadi, pendekatan sosial ekonomi dan budaya, yang bagaimana masyarakat terlibat secara aktif dan secara real, sehingga nantinya setelah mereka mengetahui manfaat dari anggrek alam ini, dan suatu saat ketika ada yang merusak, mereka sendiri yang akan menjaganya. Karena mereka yakin dan percaya ketika potensi itu rusak, maka tidak ada lagi orang yang akan datang ke sana. Nah, kemudian yang terakhir, pendekatan berikut adalah pendekatan institusi. Promovendus menyampaikan bahwa selama ini baik pihak Balai Taman Nasional sendiri juga sudah melakukan program-program pemberdayaan yang dimaksud. Tetapi ke depan nanti program-program ini harus bersama-sama. Bukan hanya Taman Nasional yang kelihatan berada di tengah-tengah masyarakat, tetapi pemerintah daerah, kemudian lembaga adat, kemudian forum-forum peduli lingkungan ini harus terus bersama-sama di dalam melakukan sosialisasi, pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Mereka benar-benar tahu bahwa potensinya adalah sangat tinggi nilainya, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi dunia pendidikan yang akan datang. Di Promovendus dengan menyampaikan bahwa pengelolaan kawasan ekowisata di kawasan konservasi tidak akan berbahaya jika benar-benar tidak pendekatan ini diperhatikan dengan baik. Bahkan dengan datangnya wisata dengan kawasan ekowisata yang punya nilai konservasi tinggi, maka Promovendus yakin wisatawan yang datang adalah wisatawan dari segmen orang-orang yang terdidik dan mau mengapresiasi kekayaan alam dan juga menghormati masyarakat dan budaya. Terima kasih.
Profesor Dr. Syedina yang sudah mengajukan pertanyaan. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Profesor Dr. Indianto Adiko MP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara promosi, hidup ini selalu berpasangan. Ada yang cantik, ada yang kurang cantik, ada yang senang, ada yang kurang senang, dan seterusnya. Jadi ini selalu ada, termasuk di Taman Nasional Loreal ini. Dari yang gambar-gambar dipaparkan, termasuk data-data yang ada di buku ini yang cukup tebal ini, bacanya juga cukup lama ini. Dari kondisi flora fauna endemik, sumber daya alam, sosial, ekonomi, budaya dan lain-lain yang menyenangkan kalau dikunjungi. Tetapi ada satu yang cukup menakutkan, yakni schistosomiasis. Nah, bagi yang tidak tahu, itu biasa-biasa saja. Dia datang menikmati keindahan alam dan seterusnya. Tapi bagi yang tahu tentang ini, itu menakutkan. Sementara turis itu ingin senang, ingin tenang, ingin damai, ingin bahagia kalau dia pulang kembali ke tempatnya. Nah, bagaimana saudara melihat dua hal yang berbeda ini, yang memang berpasangan Tuhan memberikan. Di satu sisi menambah turis, menarik turis, terutama turis mungkin, tapi di sisi lain yang tahu bahwa ini bisa menyebabkan bahaya bagi mereka, ini menjadi masalah yang cukup besar. Dan yang kedua, yang ringan saja, ini dalam tulisan ini ada benih padi di desa Tufa. Ini disebutkan adalah nenek moyang padi, ketua padi. Ini luar biasa nih. Ada di Sigi, ada ketua padi. Sementara yang kita baca literatur yang ada, asal padi bukan dari sini. Nah, bagaimana saudara meyakinkan kita bahwa benar informasi ini? Jawaban ini dengan mengutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan sia-sia. Kehadiran schistosomiasis sama lamanya dengan kehadiran Danau Lido, bahkan peradaban yang ada di sekitarnya. Penyakit schistosomiasis merupakan penyakit langka yang hanya ada dua di dunia, di Afrika dan di sekitar Taman Nasional Loreal. Di dalam teori SWOT, kekuatan bisa menjadi ancaman, ancaman bisa berubah menjadi kekuatan. Pengalaman Promovendus ketika melihat kekuatan Taman Nasional Laut Kepulauan Tobias, kekuatannya adalah keindahan terumbu karangnya. Tetapi kemudian kekuatan itu juga bisa menjadi potensi ancaman, karena itu juga yang menjadi sasaran orang-orang untuk membom terumbu karang. Kembali kepada persoalan schistosomiasis. Menurut Promovendus, keberadaan spot schistosomiasis yang pernah dikunjungi oleh beberapa tim dari WHO, World Health Organization, yang pernah datang ke Taman Nasional Loreal itu misinya jelas,
adalah untuk menuntaskan penyakit sistosomiasis di muka bumi. Pada saat itu Promovendus sempat berdialog dan berdiskusi dengan salah seorang tim. Promovendus menyampaikan bahwa di sekitar Taman Nasional Lodolinggo ini kita yakin ada yang namanya rantai makanan dalam sebuah ekosistem. Kalau tujuan kita semata-mata hanya untuk memusnahkan sistosomiasis ini, apakah ini tidak akan berdampak kepada rantai makanan yang mungkin suatu saat nanti akan menimbulkan sesuatu yang berdampak lebih luar biasa? Nah, oleh karena itu Promovendus melalui kesempatan ini kaitannya dengan penelitian, Promovendus justru menempatkan sistosomiasis sebagai penyakit langka di dunia ini aku.